وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nah, sebelum kita membahas fikihnya, ada pertanyaan dulu atau tidak? Enggak ada. Silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sujud sahwi tadi sudah jelas ada hitungannya. Cuman saya pernah melihat di salah satu tempat beliau ini habis sholat berjamaah, sholat sunnah, habis itu mau keluarkan pasal duduk, dia sujud baru ngomong gitu. Yang kedua, apakah memang ada ketika berdoa mungkin di luar jamaah menggunakan subuh, beliau berdoa, tapi dia musafnya itu nggak mampu tapi kesubuh, ya bisi badan itu. Kenapa saya tanyakan? Ya saya sebenarnya harus tanya ke dia, tapi kan nggak berani berkata. Kok berani sama saya? Sama saya nggak berani. Ada pada sahabat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama gitu kan, saya juga sering melihat amaliyah dari sebagian orang, selesai sholat dia zikir, terus kemudian berdoa, habis berdoa dia melazimkan untuk sujud. Saya juga nggak ngerti itu sujudnya sujud apa. Sepanjang yang saya ketahui dari hadis yang saya pelajari, nggak ada tuntunan itu gitu kan. Tapi kalaupun yang dia maksudkan itu adalah sujud syukur, maka yang demikian boleh, dengan catatan tidak melazimkan. Nah, itu kan tiap sujud terus, itu melazimkan. Yang demikian ini melazimkan. Kenapa kok saya katakan kalau melazimkan nggak boleh? Karena syariat itu memberikan kebebasan. Kita mau bersyukur atas kenikmatan apapun itu silahkan gitu kan. Tetapi tuntunan untuk melazimkan sujud syukur untuk di setiap kenikmatan tidak. Ini sama dengan permasalahan seperti membaca Quran di kuburan. Membaca Quran di kuburan, riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Khallal, ini salah seorang ulama Hanabilah, beliau menyusun kitab namanya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Beliau mengutip meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau ditanya, boleh enggak ketika beliau menghadiri jenazah seseorang gitu. Setelah prosesi dikuburkan itu selesai, ada seseorang yang baca Quran di kuburan tersebut. Ketika membaca Quran di kuburan tersebut dilarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la taf'al hadza, jangan kamu lakukan ini. Maka sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu menyampaikan, menurut antum perawi fulan yang ini gitu kan, dia thiqah atau tidak thiqah, hadisnya bisa diterima nggak bisa. Nah, dia sudah menyampaikan hadis kepadaku dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar dulu pernah berwasiat untuk membacakan permulaan surah Al-Baqarah dan khawatimnya surah Al-Baqarah ketika nanti beliau dikuburkan. Sudah panggil tadi orang itu, kasih tahu, lakukan. Itu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah demikian. Sampai di sini yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, perkara ini kan perkara yang dibebaskan oleh syariat. Ketika kita mau mendoakan orang yang mayit, orang yang sudah dikuburkan, itu boleh, gitu kan. Ini salah satu di antara hadisnya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, istaghfiru li ahikum was'alu lahu tsabat fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kamu yang dikuburkan ini, kata Nabi.
terus kemudian mintakan kemudian ketetapan dia bagi orang ini untuk bisa untuk bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat mungkar dan nakir nanti. Fa innahul an yus'al, karena sekarang udah ditanyakan yang seperti ini gitu kan. Saat ini dia sedang ditanya gitu kan. Maka minta kepada Allah untuk menguatkan dia supaya bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Nah, kalau seseorang nanti mau berdoa kepada Allah bagi si mayit didahului dengan Al-Quran, itu kemarin sudah kita bahas, yang demikian ini boleh gitu. Karena dia masuk dalam kebebasan yang dibebaskan oleh syariat. Hanya saja Syekhul Islam Ibn Taimiyah kemudian mengomentari, kalau itu melazimkan, ketika dia melazimkan, ini berarti meyakini ini sebagai suatu syariat baru. Ketika dia diyakini sebagai suatu syariat baru, maka inilah nanti yang terjerumus kepada bid'ah gitu. Kalau dia melakukannya dengan meyakini ini masih dibebaskan oleh syariat, saya melakukan atas pilihan saya sendiri, silahkan, monggo. Termasuk tadi yang sujud itu tadi. Dia hari ini Allah beri kenikmatan untuk bisa ibadah. Nah, kemudian dia mau bersyukur kepada Allah, dia sudah diberikan kenikmatan untuk bisa beribadah gitu kan. Dia mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Nah, hanya saja kan caranya bersyukur enggak satu-satunya dengan sujud gitu loh. Kalau nanti dia mau bersyukur dengan cara yang lain, dari mana kok kita tahu cara bersyukur bukan hanya dengan sujud gitu kan? Maka kita lihat doanya siapa? Doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau limpahkan pada diriku dan kedua orang tuaku, dan ilhamkanlah pula bagiku agar selalu beramal soleh. Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan, suatu kesyukuran kita kepada Allah itu kalau kita semakin semangat amal soleh. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah itu semakin giat kita beramal soleh, semakin giat kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu. Tidak hanya sedekah. Kalau dia nggak punya harta, dia punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Dia nggak punya tenaga, nggak punya harta gitu kan, tapi dia punya Allah anugerahkan kelebihan ilmu, sedekah dia dengan ilmunya, dia ajarkan ilmunya. Itu bentuk kesyukuran. Ini yang harus kita pahami di dalam bersyukur kepada Allah. Tidak satu-satunya dengan sujud. Sebagaimana memutus mata rantai COVID tidak harus dengan vaksin. Gitu. Jadi jangan dipaksa-paksa vaksin. Enggak apa-apa, direkam aja nanti. Nyambungnya kok ke situ gitu. Nah, jadi yang tadi sujud seperti itu. Kemudian yang kedua yang mengusap ya. Yang mengusap itu sunnahnya ada dari Nabi, hanya kemudian para ulama beda pendapat. Ini hadis sahih atau tidak sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan. Di dalam Bulughul Maram beliau menghasankan hadis yang mengusap wajah setelah berdoa. Adapun yang mengusap ke seluruh badan, Allah Ta'ala a'lam, saya belum mendapatkan sunnahnya yang untuk itu. Jadi seperti itu. Mau nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan masih kaitannya dengan sujud sahwi. Kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang, itu biasanya kalau imam melakukan satu kelupaan, mungkin kan jamaah mengingatkan. Nah, mohon penjelasan itu dari para sahabat, apakah belum saja untuk atau mungkin sungkan mengingatkan Nabi, sehingga para jamaah tidak mengingatkan Nabi ketika ada kelupaan. Iya, di sini yang nampak di sini dari para sahabat ada kesungkanan gitu kan untuk mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Tapi hikmah yang bisa kita ambil di sini, di saat sebagian sahabat itu sungkan mengingatkan Nabi akan satu kesalahan gitu kan, Allah takdirkan ada seseorang yang berani mengingatkan itu. Maka faidah atau hikmah yang bisa kita ambil di sini, siapapun yang salah ingatkan. Kita tidak mengambil pelajaran dari mereka yang sungkan mengingatkan, tetapi di sini kan sunnah itu bisa kita nikmati sekarang dari mereka yang berani mengingatkan. Kita tidak mendapatkan sunnah ini dari perilaku para sahabat yang
sungkan mengingatkan. Coba semua sahabat itu sungkan, kita tidak dapat nikmat sunnah ini gitu loh, mengetahui apa yang harus dilakukan kalau kita lupa di dalam sholat. Nah, jadi inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keutamaan tersendiri bagi dzul yadain, ada keberanian untuk mengingatkan. Nah, ini yang mestinya harus kita contoh dalam kesalahan seseorang siapapun itu. Kalau Nabi SAW ini melakukan kesalahan, diizinkan oleh Allah untuk diingatkan oleh sahabat, apalagi saya, ingatkan saya, apalagi saya gitu kan. Ustaz, antum salah, jazakallahu khairan. Kan saya sudah cerita dulu ada santri yang ingatkan saya, Ustaz salah bacaan antum, ya jazakallahu khairan. Memang untuk toriknya Ibnul Jazari, toriknya Syatibiyah salah saya. Toriknya Syatibiyah mad jaiz munfasil cuma 4 harokat dan 6 harokat. Nah, pada saat itu saya memilih untuk menggunakan toriknya Ibnul Jazari dalam Thayyibatun Nashar gitu kan. Ya, dia betul mengingatkan saya karena dia menggunakan standar thariqah periwayatan qiraatnya Al-Imam Syatibi di dalam Hirzul Amaninya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini faedah tersendiri yang bisa kita ambil, bahwasanya silahkan untuk mengingatkan. Nah, hanya saja mengingatkan di sini kan ada adab yang diajarkan mengingatkan dalam hal ini kan ini seorang murid mengingatkan guru. Nah, itu ada adabnya murid mengingatkan guru, tidak sebagaimana murid menggurui guru. Nah, ini lain lagi ceritanya. Kalau ada murid menggurui guru, nah ini yang kelewatan seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana adabnya para sahabat gitu kan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sebagian mungkin mengatakan kalau mengingatkan jangan di hadapan umum, tapi sembunyi-sembunyi. Ini adalah dalil bahwasanya di hadapan umum boleh mengingatkan. Nah, kapan boleh, kapan tidak bolehnya itu dilihat dari kekeliruan tersebut itu memang harus diluruskan pada saat itu juga, atau nanti boleh ditunda. Kalau yang demikian kan harus diingatkan pada saat itu juga. Kalau nanti nunggu sampai 2 hari 3 hari gitu kan udah kadaluarsa, expired sudah gitu kan. Yang dilakukan kemarin ditunggu lama, tapi ini harus pada waktu itu juga diingatkan. Sama halnya sebagaimana terjadi pada riwayat Imam Muslim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengingatkan salah seorang khalifah ketika itu, Khalifah Marwan bin Hakam, khalifah Bani Umayyah, yang ketika khutbah Id beliau mendahulukan khutbah baru sholat, sementara sholat Id itu kan sholat dulu baru khutbah. Nah, beliau menjadikan sama seperti sholat Jumat. Maka seseorang langsung menegurnya pada saat itu juga, ya Amiral Mukminin, as-shalah qabla al-khutbah, salat dulu baru khutbah. Abu Sa'id Al-Khudri melihat itu, amma hadza faqad adda kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini sudah melaksanakan apa yang dahulu pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ahadukumul munkar, kalau salah seorang dari kalian itu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau kamu enggak bisa maka dengan ucapannya. Orang ini sudah melakukan dengan ucapannya mengubah kemungkaran tersebut. Wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia enggak mampu juga maka ingkari dengan hatinya, yaitu membenci perbuatan tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, yang demikian ini Abu Sa'id Al-Khudri membenarkan ketika ini ditegur di depan umum gitu kan. Jadi tidak selamanya kesalahan itu nanti harus ditegur di belakang layar gitu kan. Boleh juga di depan umum ketika memang kesalahan itu harus segera untuk diluruskan. Kalau nanti ditunda untuk meluruskannya, maka akan menjadi kesalahan yang berujung lagi gitu. Nah, jadi
Kalau tadi ini ditunda kan, di sini orang-orang kita bisa melihat ada dua pendapat tadi. Ada dua anggapan. Ini sholat sudah diqasar atau sholat atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa. Lah orang-orang yang segera keluar itu kan langsung ini sudah diqasar sholat ini. Kalau ini ditunda terus, orang-orang yang meyakini sholat sudah diqasar dia sampaikan kepada yang lain kan madarat lebih besar ini kan. Ini sholat zuhur sudah jadi 2 rakaat, alhamdulillah. Nggak ditegur-tegur itu, nggak diingat-ingatkan Nabi pada saat itu, jadi syariat baru, padahal tidak. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah nanti pada pekan yang akan datang kita masih melanjutkan fikih sujud sahwi, tentang perkara apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Itu khilaf di antara para fuqaha. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.